يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Di Al-Quran disebutkan, diisyaratkan dan diperkuat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Isya terakhirnya salat, subuh awalnya salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat 5 waktu karena besarnya manfaat salat ini. Maka jangan sampai kita merasa berat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, dalam artian mungkin kita kerjakan juga tapi sekedarnya atau asal-asalan, sekedar mengerjakan. Tidak masalah ayatnya tidak panjang. Tidak masalah bacanya, mungkin zikir-zikirnya, baca yang pendek-pendek, nggak ada masalah, Tapi kerjakanlah semua itu dengan menegakkannya. Bagaimana menegakkan sholat? Jadi perintah menegakkan sholat 5 waktu karena pentingnya sholat ini, dahsyatnya sholat ini. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antum semua sudah tahu bahwa sholat 5 waktu seperti apa? Seperti apa? Seperti seseorang mandi 5 kali sehari. Ada antum mandi 5 kali sehari? Berarti menunjukkan dahsyatnya perkara hati dan perkara non fisik kita yang tidak nampak oleh mata kita. Begitu banyaknya dosa kita harus dibersihkan, karena mandi itu tanda apa? Tanda orang atau membersihkan kotoran, ya kan? Coba antum tidak mandi-mandi, makanya orang yang tidak sholat kotor jiwanya. Orang yang tidak sholat kotor jiwanya. Orang sholatnya setengah-setengah, kurang bersih jiwanya, seperti mandi setengah-setengah. Sama enggak mandi bersabun tak bersabun, mandi gosok gigi tak gosok gigi. Jadi sholat wajib, sholat sunat, zikir yang bagus sama mandi, gosok gigi, pakai sabun, pakai sampo. Ini semua kan pelengkap mandi. Wajibnya apa? Siram air dari kepala sampai semua badan dah selesai. Mau bersabun tak bersabun, antum sudah mandi. Tegakkan semuanya. Ini menyempurnakan sholat. Jadi sholat 5 waktu. Kemudian kita tegakkan. Bagaimana kita menegakkan sholat? Pertama, tegakkan pada waktunya. Ya kan? Tegakkan pada waktunya. Yang kedua, tegakkan bacaan-bacaan dengan baik. Nanda sekalian, Ustadz banyak lihat antum itu sholat tidak nampak yang dibaca. Itu enggak menegakkan sholat. Tidak sedikit kaum muslimin sholat itu gini aja dia, Allahu Akbar. Baca di hati itu enggak membaca namanya. Tidak sah sholat itu seperti itu. Udah berapa kali saya tegur kan? Zakir, iqra kan pernah gitu kan. Semester ini belum, Baca. Sholat harus dibaca. Sholat itu nanda sekalian ibadah yang menggabungkan perkataan dan perbuatan. Jika hilang salah satu di antaranya tidak sah. Wadih jami'? Wadih semuanya? Itu yang alam lain jelas. Salat kita ulang, ditegakkan bacaannya. Baca dengan baik. Allahu Akbar. Jangan enggak jelas apa antum baca. Baca di hati enggak sah. Allah tahu hati antum baca itu, tapi enggak sah. Dia bacaan-bacaan. Baca dengan baik. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdihi. Baca, kenapa antum pelit membacanya? Tapi gerak-gerakannya enggak sempurna itu enggak membatalkan sholat antum. Sami'allah gitu kan. Ada yang gini itu enggak membatalkan, tapi itu enggak baca, itu enggak sah sholat antum. Belum menegakkan sholat. Wadah?
Bacaan Anda sekalian. Kecuali kita pas mendengarkan imam baca ya ayat terdiam. Bacaan lain subhanallahil a'la, rabbi ighfirli dan seterusnya, at-tahiyatul itu dibaca. Ya. Jadi menegakkan salat termasuk bentuk menegakkan salat, menegakkan bacaannya dengan baik. Wadih? Kita ulang lagi atau kita tambahkan lagi tadi. Yang kedua, salat itu ditegakkan dengan perbuatan. Maka kerjakan, lakukan gerakan-gerakannya dengan baik Anda sekalian. Jangan sekadar gerakan, apalagi laju-lajuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang gini kan, Assalamualaikum itu kencang kali, ke sana langsung ke kiri gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang gini-gini, kadang gini. Kadang hilang begitu aja, enggak salam nampaknya kan. Ini enggak sah. Jadi kalau hilang salah satu di antaranya, umpamanya bacaannya bagus tapi tidak bergerak-gerak, sah enggak? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Dia duduk atau tegak, enggak ada rukuknya, sah enggak? Enggak sah. Atau gerak-gerak sah enggak ada baca? Itu yang banyak saya lihat ya. Artinya sering dilihat, bukan banyak dalam jumlah antum ini ada hampir 600 orang, ada 300 orang, enggak. Banyak itu dalam artian sering dilihat dan banyak yang seperti itu. Bukan banyak dalam jumlah, dilihat jumlah kita yang ada. Alhamdulillah. Ya. Jadi salat ditegakkan dengan bacaan yang baik, perbuatan gerakan yang baik. Kemudian rohnya, khusyuknya dan tenangnya, khusyuk dan tenang. Apabila ini kita lakukan, ya, dikumpulkan dengan dua nilai, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi itu, Nabi memerintahkan seperti itu, mengajarkan seperti itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kalian seperti aku salat. Itulah salat Nabi. Salat Nabi tenang, salat Nabi terdengar bacaannya, maka salatnya diterima. Makanya di sini innal hasanati yudhibna sayyi'at, itu adalah salat yang baik, salat yang bagus, salat yang diterima oleh Allah. Dia akan yudhibna sayyi'at, menghapuskan keburukan-keburukan kita. Berarti salat 5 waktu, di samping kita mendapatkan pahalanya, di samping kita merasakan ketenangan di hati kita dari efek salat, kita dosa-dosa kita pun dihapuskan oleh salat tersebut. Sebagaimana orang mandi, noda-noda badannya dihapuskan oleh air atau mandi tadi. Wadah syabab? Jadi kalau orang malas salat, berarti dua aja, dosa tambah banyak atau dia merasa dia enggak berdosa lagi, enggak perlu mandi lagi gitu kan. Wadah? Innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sayyi'at ya, sayyi'at kita banyak. Sebagaimana hasanat banyak, sayyi'at banyak. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Keburukan kita banyak. Makanya kita sholat, kita bersihkan semua sebelum kita sholat, sumber-sumber sarana-sarana kemaksiatan. Mata kita bersihkan dengan air, kita wuduk kan. Wajah kita, mulut kita, kumur-kumur, telinga kita sapu, kaki kita, tangan kita. Subhanallah. Dengan berwuduk gugur dosa kita, dengan kita sholat terhapus pula dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa kecil apa besar? Dosa yang kecil. Apa dosa kecil itu? Dosa yang bukan ya kufur, ya, bukan syirik, bukan dosa-dosa yang dosa-dosa besar seperti membunuh, seperti ya berzina dan sebagainya. Tapi ya dosa-dosa yang kecil-kecil, ya. Baik. Dzalika dzikra lidzakirin. Hal demikian itu adalah peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan. Maksudnya mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakannya dengan baik,
ya, mengambil pelajaran dari perbuatan salat tersebut, merasakan atau mengambil ibrah dari bacaan-bacaannya, menjadi pelajaran bagi orang yang ingat akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kematiannya, ingat akan perjalanannya masih jauh, ingat akan banyaknya dosa yang harus dihapuskan. Subhanallah. Dengan kita salat ini, kita ingat kita berjumpa dengan Allah, ya enggak? Orang kalau enggak salat berjumpa dengan Allah, harapan masuk surganya diperselisihkan. Kata ulama, kadang-kadang orang enggak salat itu enggak masuk surga. Diperselisihkan, terancam dia tidak masuk surga. Bahayanya. Jadi salat betul-betul zikra. Dia adalah peringatan bagi kita. Peringatan apa yang bisa kita ambil dengan salat? Di antara kita berjumpa dengan Allah. Peringatan kita ini butuh keampunan Allah, karena di sana ada Rabbighfirli. Kita peringatan bagi kita ini kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peringatan bagi kita semuanya. Peringatan apa yang bisa kita ambil salat lagi? Kita ini rendah. Subhana rabbiyal a'la. Jangan sombong. Peringatan apa lagi? Kita ini butuh bimbingan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sok lurus, ya kan? Merasa udah saya udah lurus, saya enggak akan melenceng lagi. Jangan. Kita ini butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, di situ pelajaran kita minta masukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak sekali, enggak cukup waktu kita untuk menyampaikannya. Nanti lebih 6/4. Yang jelas salat ini banyak pelajarannya, saudara sekalian, jemaah sekalian, banyak pelajarannya. Maka rugilah orang yang tidak bisa menikmati salatnya. Rugi lagi orang yang tidak salat, orang yang meninggalkan salatnya. Karena Allah mengatakan dzalika dzikra lidzakirin. Salat ini banyak pelajarannya. Dzikra lidzakirin, bukan zikra, bukan zikra untuk sembarang orang. Lidzakirin, orang yang mau mengingat. Tidak mau ingat, tidak ada zikra untuk dia. Wadah? Wasbir. Ayat berikutnya Allah memerintahkan kepada kita untuk sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar untuk tidak melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Termasuk di sini adalah sabar mengerjakan sholat, karena ayat itu terkait dengan sholat. Sabar kita, sabar dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Panjang ayatnya, sabar. Ustaz panjang kali ayatnya, panjang kali gitu dah. Gini jam kan? Dalam sholat nih, belum rukuk lagi. Dan menurut namanya naik lagi kan. Subhanallah. Sabar, ya. Sabar dalam, ya, setelah sholat berzikir. Jadi sabar dalam ketaatan di sini adalah sabar dalam mengerjakan sholat. Sabar dalam mendirikan sholat. Berarti di sini Anda sekalian, anjuran kepada kita secara tidak langsung kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Ya. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini ya, kepada orang yang mengerjakan ketaatan, janganlah Anda malas. Janganlah Anda hitung-hitungan mengerjakan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan tersebut kembali kepada Anda. La yudhi'u, tercatat di sisi Allah dan kembali kepada kamu. Tidak Allah yang diuntungkan. Kenapa kamu tidak sabar? Kenapa kamu hitung-hitungan? Bersabar dalam mengerjakannya karena dia adalah kebaikan untukmu. Berarti kalau ada orang yang malas-malas untuk taat, berarti tidak mau untuk kebaikan dirinya. Nanda sekalian, beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Ya, inilah ayat tafsir singkatnya. Pertama, keterangan tentang waktu salat 5 waktu. Keterangan dalam Al-Quran waktu salat 5 waktu. Pertama mana?
subuh dan zuhur asar. Mana dia? Tarafayn nahar, dua tepi pinggir siang, subuh zuhur asar. Wadah? Yang kedua maghrib isya mana? Zulafan minal lail. Zulafan artinya saat, waktu-waktu, lail, waktu-waktu malam. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu maghrib dan isya. Jadi keterangan waktu-waktu salat 5 waktu. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa kebaikan menghapuskan keburukan. Ya, anjuran kepada kita semuanya agar kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak perbuatan taat. Karena semakin banyak perbuatan taat yang kita lakukan, semakin banyak keburukan yang dihapuskan. Kalau saya tidak banyak buruk, saya gimana Ustaz? Saya tidak banyak dosa saya Ustaz. Subhanallah, hebat kalian tuh kan? Kita ini banyak dosa kita. Ya, Nabi aja sholatnya banyak, tidak ada dosanya. Diampunkan dosanya, ada nasnya. Liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosamu yang telah berlalu dan akan datang. Malas Nabi sholat? Sholat Nabi, sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, itu tumitnya tahu? Itu sampai tawarram itu udah lecet dan sebagainya. Kita lecet juga, punggung kita yang lecet kan? Karena lama tidurnya. Jadi kalau kita malas lihat Nabi. Surga itu Nabi yang buka. Nabi masuk surga enggak? Ada yang mengatakan Nabi tidak terjamin masuk surga. Ada yang mengatakan begitu. Nabi pasti masuk surga karena umat aja jadi jamin masuk surga. Fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Masa umat yang masuk surga Nabi yang tidak terjamin masuk surganya? Kunci surga itu Nabi yang bukanya. Nabi yang buka surga itu. Allah mengharamkan, Allah tidak akan memasukkan seorang pun dari hambanya ke surga sebelum Nabi masuk itu pada hari kiamat. Nabi yang bukanya. Fa'atruqu babal jannah, aku ketok pintu surga itu, aku buka. Jadi subhanallah ya, salat 5 waktu. Salat dengan baik kita kerjakan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping memang wajib untuk kita. Wadah syabab? Kemudian wajib kita bersabar ya dan berbuat baik. Wajib bersabar atau anjuran bersabar dan berbuat baik. Wasbir. Dalilnya apa? Wasbir. Dan berbuat baik dalilnya la yudhi ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.